Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 13 September 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq dan saya Anissa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, TNI Angkatan Darat Batalion 123 Raja Wali menggerebek lokasi tempat pesta narkoba di Kelurahan Padang Matinggi, Kota Padang Sidempuan. Pada penggerebekan tersebut, aparat TNI AD berhasil menangkap 28 orang pelaku dan narkoba jenis sabu-sabu seberat 4,36 gram. Sebanyak 28 orang terduga pengguna narkoba jenis sabu-sabu ditangkap aparat TNI AD Batalion 123 Raja Wali di Kelurahan Padang Matinggi, Kota Padang Sidempuan. Penangkapan ini bermula saat anggota TNI Batalion 123 Raja Wali menggerebek lokasi pesta narkoba. Adanya informasi masyarakat di dalam pondok tepi salah satu sungai di Kelurahan Padang Matinggi kerap dijadikan tempat pesta narkoba yang sangat meresahkan masyarakat. Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota TNI Batalion 123 Raja Wali melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Setelah dipastikan kebenarannya, langsung dilakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti. Dari hasil penggerebekan tersebut, anggota TNI berhasil mengamankan 28 orang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti yang ditemukan di lokasi berupa sabu-sabu seberat 4,36 gram, timbangan elektrik, alat hisap sabu, uang sebesar Rp1.748.000, serta barang bukti lainnya. Menangkap sejumlah 28 orang yang sedang melaksanakan pesta sabu, kemudian barang bukti yang kami dapat di TKP, HP sejumlah 25 buah, kemudian utus sabu, sisa yang masih belum digunakan seberat 4,34 gram. Selanjutnya nanti barang bukti beserta dengan seluruh pelaku akan kami serahkan kepada Polres Padang Sidempuan. Sementara itu Kapolres Padang Sidempuan AKBP Dudung Setiawan mengatakan akan segera melakukan penangkapan terhadap bandar inisial PL yang berhasil kabur saat dilakukan penggerebekan. Ini adalah tugas kami yang disampaikan Danul tadi, pelimpahannya ke kita. Nanti apapun ceritanya, insya Allah upaya kami maksimal untuk menangkap pelaku utama pengedarnya ini yang terpenting. Sedangkan bagi para pelaku yang 28, satu negatif, 27 positif, ini tugas dari BNK untuk nanti mungkin sarannya direhab atau sebagian nanti BNK yang menjelaskan diri. Sementara itu, pemirsa, Polda Sumatera Utara melalui Subdit 3 Jatanras Direktorat Kriminal Umum meringkus 4 orang spesialis perampok modus pecah kaca mobil yang menyeser para nasabah bank. Bahkan salah satu pelaku pernah melakukan aksinya di negara Malaysia. Tim gabungan Polda Sumatera Utara bersama Polres Tapanuli Utara dan Polresta Deli Serdang menangkap 4 orang pelaku perampok nasabah dengan modus memecahkan kaca mobil. Adapun keempat pelaku yakni US, UM, RM, dan RT, keempatnya merupakan warga Sumatera Selatan. 4 pelaku yang diamankan di 2 tempat yang berbeda yakni di Riau dan juga Palembang. Salah satu pelaku RT bahkan sempat melakukan aksi perampokan di negara Malaysia, yaitu di Penang dan Kuala Lumpur. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Sumaryono mengatakan, selain di negara Malaysia, para pelaku juga melancarkan aksinya hingga ke Pulau Jawa. Sumaryono juga menyebutkan saat korban lengah berkendara menggunakan mobil, para pelaku beraksi memecahkan kaca mobil korban dengan menggunakan alat khusus yang sudah dibuat. Dalam melakukan aksinya, para pelaku meraup untung hingga ratusan juta rupiah. Modus daripada kelompok ini, mereka berempat dengan menggunakan 2 sepeda motor berjalan dari rumahnya di daerah Palembang, menjelajah dari Pulau Jawa hingga ke Pulau Sumatera, dan yang terakhir melakukan aksinya di Tapanuli Utara dan di Deli Serdang pada sekitar bulan Juli tahun 2023. Dan kelompok ini saat ini kami terapkan dengan ancaman pasal 363 ayat 2
dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini diancam kurungan paling lama 9 tahun penjara. Pemirsa, Polres Pelabuhan Belawan bersama dengan berbagai pihak terkait, camat dan para kepala lingkungan setempat berhasil melakukan operasi gerebek kampung narkoba GKN yang menangkap 4 tersangka. Polres Labuan Belawan menangkap tersangka beserta sejumlah barang bukti di Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan. Operasi ini dilakukan kemarin sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tim Gabungan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Polres Pelabuhan Belawan memimpin operasi ini dengan sukses. 4 tersangka yang ditangkap di tempat kejadian perkara yakni Armansyah 40 tahun, Habib Ananda 17 tahun, Wihayu Hanadi 25 tahun, dan Tony Irwansa 42 tahun. Selama operasi, sejumlah barang bukti yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba berhasil disita, termasuk 1 HP merek Xiaomi dan 1 HP Nokia, 5 buah plastik klip berisi sabu ukuran sedang, 8 buah plastik klip berisi sabu ukuran kecil, 1 bungkus plastik klip kosong, 1 pipet runcing, 1 dompet warna hijau, serta sejumlah uang senilai Rp105.000 yang diduga hasil penjualan narkoba, serta 3 hasil tes urin yang positif terhadap narkoba. Gerebek kampung narkoba di Martubung, tepatnya di Jalan Rawi 4, yang mana hasil penindakan hari ini kami berhasil mengamankan 4 orang laki-laki, yang mana salah satunya diduga sebagai bandar atau penjual sabu-sabu, dan kami mengamankan beberapa paket sabu-sabu berikut uang hasil penjualan. Demikian. Tersangka beserta barang bukti telah diamankan dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Operasi ini merupakan langkah tegas dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah tersebut, serta merupakan komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemirsa, eksekusi pengosongan lahan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai berlangsung ricuh. Aksi dorong serta tarik-menarik tidak terelakkan lagi antara keluarga ahli waris dengan pihak kepolisian. Beginilah kericuhan yang terjadi saat petugas Pengadilan Negeri Seirampah melakukan eksekusi lahan di Desa Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaksanaan eksekusi lahan yang dilakukan oleh pengadilan ini berdasarkan permohonan eksekusi oleh pihak PT Perkebunan Nusantara 3 terhadap keluarga almarhum Abidan Lintang Sitorus Pane. Luas lahan yang disengketakan seluas hampir 8 rantai atau sekitar 3.078 meter persegi. Upaya penolakan dari ahli waris atas pembacaan putusan pengadilan yang disampaikan Panitera hingga aksi saling dorong dan tarik-menarik tidak terelakkan lagi. Hingga akhirnya suasana semakin memanas saat alat berat ekskavator milik kebun masuk ke areal sengketa. Hingga akhirnya para ahli waris ditarik paksa keluar dari lahan yang dieksekusi tersebut. Keluarga ahli waris Junior Pane mengatakan pihak keluarga tidak menerima dan merasa sangat keberatan atas eksekusi yang dilakukan oleh pihak pengadilan. Karena dari tahun 1965, orang tua mereka sudah membeli tanah tersebut. Setiap tahunnya keluarga membayar pajak bumi dan bangunan dan mereka juga mengklaim memiliki atas dasar hak yang sah. Keluarga mereka memiliki sertifikat hak milik nomor 9 tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional. Kita per tahunnya membayar PBB. Kenapa sejak hidup tidak digugat? Waktu hidup orang tua saya tidak ada ini digugat oleh PTPN. Ini ada berapa lebar yang dipersengketakan, Bu? Kurang lebih 8 rantai. 3.000 meter, Pak? 3.078 meter. Jadi, Bu, dengan apa yang terjadi hari ini, Bu, pihak keluarga apa yang akan dilakukan, Bu? Tentu merasa keberatan. Merasa keberatan. Kami ingin hak kami kembali sama kami karena ini punya SHM. Menurut penasehat hukum keluarga ahli waris termohon eksekusi Budi Tamba mengatakan pihaknya merasa keberatan saat ini pihak ahli waris masih melakukan upaya hukum dengan melakukan peninjauan kembali atau PK yang diduga PK tersebut belum dikirim ke Mahkamah Agung. Pemirsa, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan kecil dan pelaku UMKM di Kota Sibolga, pemerintah Kota Sibolga saat ini memilih langkah mengembangkan potensi wisata bahari seperti melakukan pengembangan objek wisata.
Wali Kota Sibolga mengakui saat ini kewenangan pemerintah Kota Sibolga hanya ada pada nelayan kecil, karena kewenangan lebih ada pada tingkat pemerintah pusat dan provinsi, khususnya dalam hal pemberian rekomendasi izin operasional. Dengan kondisi ini, pemerintah Kota Sibolga saat ini lebih mengutamakan dan memanfaatkan potensi di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan di Kota Sibolga. Salah satu cara yang kini dipacu yakni dengan menggeliatkan program di sektor wisata bahari. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan mengatakan, pada pengembangan program di sektor wisata bahari, pemerintah Kota Sibolga melibatkan para nelayan kecil dan pelaku UMKM dengan cara memberikan ruang bagi para nelayan kecil untuk menjual hasil tangkapan dan olahan UMKM. Hal ini bertujuan agar terciptanya peningkatan perekonomian bagi para nelayan kecil dan pelaku UMKM di Kita Sibolga. Selain itu, melibatkan nelayan kecil dan UMKM dalam pengembangan wisata bahari. Wali Kota Sibolga juga menambahkan, pemerintah Kota Sibolga dalam meningkatkan taraf hidup nelayan kecil juga memberikan sosialisasi serta bantuan alat tangkap berupa mesin maupun bantuan lainnya. Bahkan saat ini para nelayan di Kota Sibolga juga telah dilindungi dalam asuransi nelayan. Nanti di tempat wisata itu juga kita berikan ruang kepada nelayan kecil kita, yang nelayan kecil yang izin-izinnya izin daerah, kita berikan mereka jual ikannya di tempat wisata. Jadi mereka melaut, paginya pulang jual di tempat wisata supaya para wisatawan bisa menikmati ikan segar baru ditangkap. Nah, kita udah buka juga ruang kepada masyarakat untuk pinjaman ke perbankan, dan kita intervensi juga Bank Sumut supaya memberikan kredit mikro kepada para nelayan, pada UMKM. Pemerintah Kota Sibolga juga melakukan intervensi terhadap perbankan agar lebih memberi kemudahan bagi para nelayan kecil dan UMKM untuk memperoleh pinjaman modal tanpa agunan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, dalam upaya mengendalikan harga beras dibutuhkan penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga beras SPHP dari Bulog di tengah masyarakat. Penyaluran beras SPHP dari Bulog ini apakah menjadi solusi? Sehingga untuk mengetahui hal ini kita telah tergabung pengamat ekonomi Gunawan Benjamin. Selamat sore Pak Gunawan. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Gunawan, apakah mendengar suara di studio TVRI Sumatera Utara? Pak Gunawan. Selamat sore Pak Gunawan. Selamat sore Pak. Kita lagi berusaha bersambung dengan Pak Gunawan. Pak Gunawan saat ini. Selamat sore Pak Gunawan. Sore Bapak, ya. Iya. Iya, Pak Gunawan. Kita ketahui bahwa di Sumatera Utara ini sedang pendistribusian Bulog SPHP menjadi solusi mengatasi pengendalian harga beras, khususnya di Sumatera Utara. Mengingat sebagai daerah penghasil pertanian di Indonesia, tanggapannya sendiri Pak Gunawan. Iya, kita ngarapin sih gini ya, kalau seandainya nanti SPHP kan sudah disalurkan oleh pemerintah, baik untuk yang digunakan, distribusikan langsung ke pasar-pasar tradisional atau mungkin yang dijual secara keliling oleh Bulog. Ada juga beras yang diberikan untuk bantuan sosial kepada masyarakat. Harapannya satu, kalau seandainya nanti beras ini diterima oleh masyarakat penerima manfaat atau KPM, ya saya berpikirnya nanti harusnya sih demand atau permintaan beras di pasar tradisional itu berkurang. Harapan kita sih sebenarnya yang jadi harapan kita sejauh ini tuh bagaimana nantinya harga beras SPHP yang dari Bulog ini mampu menekan harga yang ada di tingkat konsumen. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ini kan harga beras SPHP ini berapa presentasinya itu berapa dibandingkan dengan total beras keseluruhan yang ada di pasar. Sejauh ini kan kalau menurut hitungan saya itu masih sekitar 10%-an. Artinya memang relatif sedikit. Walau demikian, bagi sejumlah masyarakat yang menengah ke bawah yang menerima manfaat ini tentunya mereka tidak harus membeli beras lagi ke pasar. Sehingga mereka walaupun nantinya harga beras di pasar tetap naik, ya mudah-mudahan ini nggak mengganggu daya beli mereka.
dikarenakan mereka mendapatkan beras secara gratisan ya dari pemerintah. Kalau dari pantauan kita di lapangan sejauh ini sih harga beras di Sumatera Utara masih tetap naik. Ini harga beras kualitas bawah naik sekitar Rp150.000 per kilogram sejak 2 hari terakhir. Kalau kita lihat sekarang beras di kualitas bawah itu berada dalam rentang Rp12.300 per kilogramnya. Sementara itu kalau beras medium itu juga naik sekitar Rp150 per kilogramnya, menjadi sekitaran Rp13.200 hingga Rp13.400 per kilogram. Dan untuk yang super ini juga masih naik sekitar Rp150 hingga Rp200 per kilogram di kisaran angka Rp14.000 hingga Rp14.400 per kilogram. Secara keseluruhan SPHP yang digelontorkan oleh Bulog ke pasar ini belum berdampak signifikan terhadap penurunan harga beras. Walau demikian, kita juga perlu kita tengah mengkaji bagaimana sih sebenarnya harga beras Bulog kalau seandainya SPHP ini tidak didistribusikan. Tetapi memang sejauh ini kesimpulan kita bahwasanya beras SPHP yang ada dari pemerintah yang didistribusikan ke masyarakat itu mampu meredam gejolaknya. Jadi fluktuasinya itu mampu diredam. Walau demikian kalau kita bicara masalah harga berasnya masih tetap naik. Nah, kenaikan ini juga diakibatkan oleh kenaikan harga beras Bulog itu sendiri. Per 1 September naik dari Rp9.950 menjadi Rp11.500 per kilogramnya. Sehingga memang harga beras Bulog yang sudah ke atas, yang naik sekitar 15,6% ini di per September 2023 jelas akan membuat harga beras lainnya susah untuk bergerak turun nantinya. Baik Pak, tadi Bapak Gunawan menyebutkan bahwa beras SPHP ini ada sekitar 10% begitu ya Pak. Apakah angka 10% ini sudah efektif menurut Bapak seperti itu? Iya, sebenarnya sih belum. Belum Jadi ya? kalau kita lihat dari realisasi harga beras yang masih mengalami kenaikan, ini tentunya harga beras Bulog kehadirannya belum mampu menekan harga beras yang ada di pasar secara keseluruhan. Tetapi memang fluktuasinya yang saya lihat ini sedikit mengalami mereda gitu ya. Jadi tidak mengalami fluktuasi yang cukup tajam, artinya naik turun tanpa terkendali. Nah, yang paling penting sih sebenarnya kalau memang pemerintah berencana untuk menekan harga beras di pasaran, ini memang porsinya harus dinaikin. Nah, idealnya itu, kalau angka idealnya itu di kisaran angka 50% dari jumlah beras yang beredar. Nah, 50% lebih dikit lah. Jadi artinya pemerintah yang akan mengatur peredaran harga beras, pemerintah yang akan mengatur harganya itu sendiri, sehingga kalau berharap bahwasanya harga beras di pasaran bisa turun sesuai dengan harga Bulog yang di kisaran angka Rp11.500 per kilogram saat ini, ya saya pikir itu masih tidak mungkin ya. Karena harga beras kualitas bawah sendiri juga harganya di angka Rp12.300. Ada selisih sekitar Rp800 per kilogram dari beras Bulog yang hanya Rp11.500 per kilogramnya. Baik Pak Gunawan, bukannya berarti apabila beras SPHP ini beredar di masyarakat yang menerima manfaat akan memilih untuk belanja beras SPHP dan meninggalkan beras yang ada di pasar sendiri. Apakah itu efektif untuk meredam harga yang ada di pasar sendiri, Pak Gunawan? Iya, dan bagaimana juga tanggapan Bapak ya, soalnya masih banyak ya masyarakat ini belum begitu tahu tentang beras SPHP ini, seperti itu Pak. Iya, jadi memang ada stigma di mana masyarakat berpikir bahwasanya beras Bulog itu beras catuk. Yang menurut mereka itu ya beras yang nggak layak dikonsumsi sebelumnya gitu. Padahal kalau kita lihat dari sisi kualitasnya, beras Bulog ini dari beras kualitas medium ke atas. Kalau dari sisi pecahannya ya, yang brokennya itu di bawah 10%. Jadi artinya apa? Artinya beras Bulog ini bersaing sebenarnya dengan beras medium hingga beras super yang ada di masyarakat. Tetapi memang rasanya ini agak berbeda karena memang beras Bulog ini dihadirkan dengan cara impor. Walau demikian, masyarakat juga sebenarnya itu nggak semuanya nggak suka beras Bulog. Kalau kita survei dari belakangan ini ternyata beras Bulog juga dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tetapi memang tidak semuanya, terlebih rumah makan ya, rumah makan, restoran gitu ya, itu mereka agak kesulitan untuk mengadopsi beras Bulog dijadikan nasinya ya di rumah makan tersebut. Nah, kalau seandainya SPHP ini dikonsumsi sama masyarakat gitu kan ya, harapannya memang masyarakat yang menengah ke bawah ini tidak lagi membeli di lapangan. Tapi kan tetap aja kan kalau pembagiannya hanya 10 kilogram per bulan. Ini kan berarti kan masyarakat tetap membeli untuk kekurangannya. Kita contohkanlah masyarakat dengan satu keluarga, anggota keluarganya ada 4. Nah, ini biasanya konsumsi berasnya 25 hingga 30 kilogram per bulannya. Artinya apa? Artinya memang ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Nah, ini jadi persoalan baru. Berarti apa? Berarti demand itu tetap ada walaupun berkurang. Nah, kalau seandainya demand masih ada, tetap berkurang, berarti harga memang agak sulit untuk diturunkan. Nah, tetapi jangan salah, dengan kondisi harga beras yang mahal sekarang ini, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli beras di pasar, ini akan lebih memaksakan dirinya untuk membeli beras SPHP tersebut. Jadi masalah rasa mungkin akan sedikit diabaikan. Namun dari hasil studi yang kita lakukan, itu masyarakat menengah ke atas yang daya belinya masih cukup terjaga, masih memiliki kemampuan, ini ternyata
mereka tidak mau beralih dari konsumsi beras yang biasa mereka konsumsi, beralih ke beras SPHP itu tadi. Sehingga apa? Sehingga ini jadi tantangan baru buat Bulog gitu loh. Artinya apa? Memang lagi-lagi di lapangan kita akan menemui tantangan yang besar di mana harga beras ini sulit untuk diturunkan jika pemerintah inginnya itu harga berasnya semuanya mengacu kepada harga beras Bulog. Harga eceran tertinggi beras aja sudah dilewatin ini di lapangan. Nah, kalau kita bicara mengenai harga kemungkinan ke depan nantinya ini sangat bergantung dari kondisi produksi beras atau padi yang ada di tanah air, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Yang jadi persoalan adalah sekarang ini kan kita masih memperdebatkan tuh masalah surplus beras di Sumut. Sejauh ini klaim-klaim beras surplus itu ternyata tidak diikuti dengan penurunan harga. Malah kalau kita lihat data BPS itu menunjukkan bahwa sekitar 14% kita tuh masih mengkonsumsi beras dari luar. Artinya apa? Artinya Sumut tidak bergantung secara mandiri untuk menghadirkan beras, sehingga dia harus menghadirkan beras dari negara lain ataupun dari wilayah lainnya. Nah, ini yang jadi kendala Bulog ya dalam hal menjaga stabilisasi harga beras ke depan nantinya. Tambah lagi program bantuan beras pemerintah ini kan sifatnya temporer, tidak selamanya, walaupun Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwasanya ada peluang atau kemungkinan besar bantuan untuk beras ini diperpanjang hingga tahun depan. Nah, ini tentunya jadi kabar baik. Mengingat apa? Mengingat masyarakat daya belinya sekarang sudah terpuruk. Harga beras naik, harga cabai mahal, gitu kan, beberapa komoditas pangan lainnya juga mahal. Ini mengakibatkan masyarakat memprioritaskan untuk pengeluaran hal-hal yang sifatnya pokok. Jadi kebutuhan untuk pangan tadi yang dipenuhi terlebih dahulu. Nah, kalau pemerintah berani sudah menggelontorkan banyak beras untuk kebutuhan masyarakat, nah saya pikir ini nantinya daya beli masyarakat di level menengah ke bawah akan tetap terjaga, sehingga kemiskinan kita harapkan tidak naik. Nah, walaupun kita juga mengalami masalah di mana sisi pengangguran ini susah untuk diturunkan. Tapi setidaknya kemiskinan masih bisa terjaga dengan menjaga daya beli, sehingga nanti ada bantuan beras SPHP yang masuk ke masing-masing rumah tangga, ada pengeluaran lain ini yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Harapannya sih begitu, Ibu. Iya, baik Pak. Kira-kira apa sebenarnya tujuan pembentukan dari beras SPHP seperti itu ya Pak? Dan apakah mungkin ke depannya akan terus ada, ataukah mungkin nanti setelah pergantian presiden mungkin akan berubah kebijakan seperti itu Pak? Bagaimana tanggapan Bapak? Nah, jadi gini nih, ya kita memberikan masukan kepada pemerintah ya, kepada presiden siapapun nanti ya setelah Pak Jokowi, gitu kan ya. Ada baiknya memang fokus untuk menyelesaikan masalah ekonomi ke depan di tahun 2024 adalah lebih berorientasi pada bagaimana caranya menjaga daya beli masyarakat. Itu yang paling penting. Dikarenakan apa? Dikarenakan kondisi ekonomi kita juga nggak baik-baik aja, perlambatan terjadi di negara kita. Walaupun pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%, tapi fakta di lapangan kita melihat inflasi juga masih tinggi. Ya kan ya, menekan angka kemiskinan belakangan ini juga banyak didorong dengan bantuan sosial. Nah, kita harapin pemerintah ke depan nantinya siapapun yang menang ini lebih fokus ke situ. Kenapa? Di tahun 2024 mendatang itu ekonomi juga belum pulih. Ekonomi global itu masih mengalami masalah. Ekspor Sumut juga turun belakangan ini di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Artinya ancaman pelemahan daya beli itu sudah di depan mata. Bahkan negara-negara lain sudah mengalami resesi seperti negara-negara besar itu Jerman juga sudah mendekatin. Cina mengalami perlambatan, bahkan laju pertumbuhan inflasinya itu sempat di bawah 0 gitu kan ya. Nah, ini jadi ancaman buat kita di sini. Artinya apa? Artinya ada potensi di mana harga kebutuhan pangan tetap naik dan dari sisi pendapatan ini tidak mengalami kenaikan. Nah, 2024 ini memang ada motor penggerak ekonominya, Ibu. Salah satunya itu adalah pemilu. Kita berharap nanti belanja dari caleg-caleg ini akan lebih terfokus pada bantuan-bantuan sosial yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi memang pemilu ini yang akan menyelamatkan kita sejak sekarang hingga nanti pemilu di tahun bulan Maret 2024 mendatang. Jadi selama itu nanti ya mudah-mudahan ekonomi akan tetap terjaga, dan makanya kehadiran beras SPHP ini sangat menolong sebenarnya. Jadi memang tujuan dari kehadiran SPHP ini sebenarnya kalau menurut hemat saya sih adalah lebih menjaga daya beli masyarakat agar tidak terkuras oleh tingginya laju tekanan inflasi, agar tidak terkuras akibat pelemahan daya beli yang dipicu oleh pendapatan masing-masing rumah tangga yang tidak mengalami kenaikan atau bahkan yang ada mengalami penurunan. Tambah lagi kita melihatnya dengan kehadiran harga beras yang belakangan ini mengalami kenaikan, kehadiran SPHP ini tentunya akan sangat menolong, khususnya bagi masyarakat menengah bawah atau masyarakat miskin penerima manfaat beras SPHP tersebut. Baik Pak, berbicara mengenai inflasi seperti itu ya dan daya beli masyarakat, apakah hanya melalui pengadaan beras SPHP atau mungkin ada dengan cara lainnya seperti itu Pak? Nah, ini yang saya tidak percaya, bahwasanya kalau inflasi dikendalikan hanya dari beras SPHP, apakah ini efektif? Saya pikir tidak.
Pertama memang SPHP bisa meredam gejolak harga beras lainnya. Oke, saya sepakat di situ. Tetapi yang jadi persoalan adalah inflasi ini kan nggak hanya diakibatkan oleh beras. Cabai Iya, mengalami benar. kenaikan, mau cabai rawit, cabai merah gitu ya. Ini naik ini sekarang ini. Nah terus kita melihat ada tren kenaikan pada BBM dan subsidi yang belakangan ini dinaikkan oleh PT Pertamina. Ada kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi ya. Ini berpotensi ya, bukan menakut-nakutin. Yang berpotensi memicu kenaikan harga BBM di tanah air nantinya, BBM bersubsidi tentunya yang saya maksud. Ditambah lagi kita melihat adanya masalah di mana perang Ukraina ini juga mengganggu supply chain ya, atau jalur distribusi barang-barang kebutuhan pokok yang dari Ukraina itu tadi, seperti gandum, jagung gitu ya, termasuk disebutnya salah satunya itu kedelai dan padi. Jadi kalau seandainya nanti inflasi ke depan, beras udah naik, tinggal giliran nanti gandumnya naik. Ya oke lah, gandum nanti kita akan lihat tadi di produk-produk turunan gandum seperti mie instan, tepung, atau mungkin biaya yang biasa kita konsumsi masyarakat sehari-hari ini kan biasanya digunakan untuk gorengan. Nah ini berpotensi untuk mengalami kenaikan. Dan lebih parahnya nanti kedelai. Ini kan ada ancaman perang Rusia Ukraina yang mengganggu pelabuhan ekspor dari Ukraina ini akan mengancam kenaikan harga kedelai dunia nantinya. Ini juga bisa berdampak pada potensi kenaikan harga kedelai tanah air, khususnya nanti akan meningkatkan harga jual tahu dan tempe. Jadi memang inflasi yang kita hadapi ke depan ini bukan hanya beras, Ibu. Jadi yang perlu kita khawatirkan di situ. Beras mungkin sudah melihat fenomenanya dan kita tunggu aja nanti pada musim panen nanti akan seperti apa, karena ada ancaman El Nino yang bisa saja mengurangi produktivitas tanaman padi di wilayah Indonesia, termasuk Sumut salah satunya. Tetapi memang yang jadi persoalan adalah bagaimana kita mengendalikan inflasi-inflasi lainnya juga. Artinya apa? Potensi tekanan inflasi ke depan ini masih besar. Walaupun sejauh ini pemerintah itu berhasil meredamnya, tetapi ancamannya tidak berhenti sampai di situ. Saya justru menduga inflasi tahun 2024 ini berpeluang untuk mengalami kenaikan. Nah, inflasi dari sisi harga beras ini juga bisa naik, lebih tinggi bahkan. Karena memang di bulan September kemarin kan memang kontribusi inflasi dari beras ini kan masih di bawah 0,1% ya. Jadi berarti memang kondisinya ke depan mungkin bisa aja di atas 0,3 atau 0,5. Terlebih harga beras SPHP atau beras bulog yang dinaikin per 1 September kemarin. Jadi memang ada potensi ancaman inflasi yang besar ke depan. Nah, ancaman inflasi ini kalau tidak dibaringin dengan beras SPHP ke masyarakat, ya dampaknya akan lebih serius terhadap pembentukan pertambahan jumlah penduduk miskin atau mungkin pertambahan jumlah pengangguran. Seperti itu ya jadinya. Iya, baik. Berarti inflasi ini bukan terkait dengan beras saja, begitu ya Pak ya? Dan masih banyak pangan lainnya yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah. Benar sekali Bu, benar sekali. Jadi jangan berpuas diri dengan realisasi inflasi di bulan September di Sumatera Utara yang justru merealisasikan deflasi sebesar 0,07 gitu ya. Tetapi karena memang kita juga berhadapan dengan potensi kenaikan harga beras di masa yang akan datang, ada potensi kenaikan pada sejumlah bahan panganan lainnya termasuk mie instan, tepung gitu kan, tahu dan tempe atau mungkin beberapa komoditas pangan lainnya diakibatkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Dan ada potensi perang yang bisa memicu kondisi supply chain yang mengakibatkan kita sulit untuk mengadakan atau menyediakan stok bahan pangan kita. Nah, satu hal yang tak kalah penting adalah sejumlah negara seperti India atau mungkin negara-negara penghasil beras lain ini juga sudah mulai menutup keran ekspornya. Kalau kita defisit, artinya panen kita tidak mampu memenuhi kebutuhan beras kita secara nasional atau mungkin wilayah Sumatera Utara untuk memenuhi masyarakatnya, ini kan kita kan berharap pada importasi beras yang dari luar, gitu kan ya. Sejauh ini Bulog bilang bahwasanya mereka akan mengimpor 2 juta ton untuk kebutuhan nasional. Oke, ini akan cukup untuk sampai dengan akhir tahun. Tetapi ke depan kita mau gimana lagi? Kalau seandainya panen yang terjadi di Sumatera Utara atau mungkin masyarakat Indonesia secara keseluruhan ini mengalami penurunan. Dari sampel yang kita ambil itu luas areal per hektar tanaman padi yang ada di Deli Serdang yang awalnya tuh mampu menghasilkan sekitar 7 ton gabah, itu turun sekitar 1 ton per hektarnya, menjadi sekitaran 5,5 hingga 6 ton saja. Bahkan yang biasanya menghasilkan 5 ton per hektar gabah padi, itu ternyata turun bisa mencapai 3 ton. Itu juga kita temukan. Jadi artinya apa? Ini El Nino belum mencapai puncaknya, tapi produksi beras sudah mengalami penurunan. Nah, sementara BMKG sendiri memproyeksikan bahwasanya El Nino ini akan berpotensi berlanjut hingga tahun depan. Bahkan BRIN sendiri menyatakan bahwasanya hingga Maret tahun 2024 El Nino masih berlanjut. Nah, kita gimana nasibnya? Nah, kalau seandainya nanti panen gabah kering giling ini, gabah kering panen tadi tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat Sumut terkait atau mungkin ekspektasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan terkait dengan pasokan beras, ini bisa berbahaya. Bukan masalah harga kenaikannya, tapi kelangkaan mungkin akan terjadi. Nah, ini kan berbahaya sekali. Berarti kan kalau kelangkaan ada potensi kenaikan harga yang lebih besar nantinya. Nah, untuk itu kita berharap pemerintah ini jangan hanya fokus pada
kebijakan bagaimana meningkatkan produksi gabah ke depannya. Tetapi coba dia pikirkan untuk menambah cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog. Ini penting. Setidaknya sampai kapan? Setidaknya sampai El Nino ini kita lewatin, atau mungkin kita berharap nantinya tidak ada gangguan-gangguan supply chain yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang sifatnya itu sulit diprediksikan, seperti kondisi perang di Rusia dan Ukraina, ataupun dari kondisi di mana beberapa negara penghasil beras itu menghentikan ekspornya. Jadi kita berharap mereka juga bisa memberikan toleransinya ya, memberikan bantuan ke kita dengan membuka kerannya itu tadi, sehingga kita tidak perlu khawatir dan tidak kesulitan dalam mencari beras impor nantinya untuk memenuhi cadangan beras pemerintah itu sendiri. Baik, Pak Gunawan, mungkin terakhir bisa berikan harapan kepada seluruh stakeholder yang dalam ruang lingkup harga beras dan juga agar nantinya harga beras ini dapat stabil dan juga tidak ada kelangkaan beras sendiri di Sumatera Utara sendiri, Pak Gunawan. Iya, jadi gini, pertama ya, kita harus tahu bahwasanya mahalnya harga gabah di level petani sekarang itu dipicu oleh rentetan masalah kenaikan harga pupuk dan pestisida sebelumnya sejak tahun 2022. Itu yang pertama. Nah, kalau seandainya ingin meredam, ingin menekan harga gabah di level petani, maka subsidinya itu, subsidi pupuknya diperbanyak, termasuk juga mengendalikan harga pestisida ke depannya. Itu yang perlu dijaga. Selanjutnya, bagi pemerintah ya, pemerintah harus melihat proyeksi ke depan terkait dengan El Nino itu sangat penting. Dikarenakan apa? Dikarenakan El Nino ini akan memberikan, menentukan bagaimana nantinya produksi gabah di tanah air ke depannya. Kalau seandainya El Nino masih berlanjut dalam jangka panjang, pikirkan bagaimana menambah cadangan beras pemerintah itu tadi, menambah stoknya. Yang perlu diperhatikan adalah menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah. Ini kan jumlahnya sekitar 40% dari total masyarakat Indonesia gitu kan ya. Ini perlu dijaga. Jangan sampai mereka kehilangan daya belinya atau mungkin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, salah satunya itu beras itu tadi. Bagi masyarakat, coba deh kurangin pengeluarannya. Harga beras naik, harga cabai naik. Coba pengeluaran untuk rokok itu dikurangin, kalau bisa dihilangkan. Jangan sampai itu aja yang menjadi pengeluaran. Kenapa? Karena dari hasil survei BPS pun pengeluaran masyarakat itu yang paling besar kedua itu adalah rokok, tembakau. Ini kan sangat miris kita melihatnya. Harga beras mahal, harga tembakonya masih dibeli, tokonya masih jalan terus. Padahal kalau itu diganti dengan untuk beli beras, itu bisa beli beras lebih dari 1 kilo dalam satu harinya. Nah ini penting buat masyarakat untuk diedukasi. Selanjutnya ya ada faktor-faktor lain yang sifatnya tidak bisa diprediksikan, seperti kapan perang Rusia-Ukraina akan berakhir, atau kapan kebijakan penghentian ekspor beras dari negara eksportir ini akan dihentikan atau akan dibuka lagi. Ini kita nggak pernah tahu. Jadi hal-hal yang sifatnya tidak terduga ini ada baiknya juga dimitigasi. Iya. Dimitigasi sejak dini. Artinya apa? Kalau situasinya seperti ini terus sampai tahun 2024, kita harus ngapain? Begitu, ya, baik. Bagi pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat dan juga bagi masyarakat harus mengurangi pengeluaran ya, begitu ya Pak ya? Untuk rokoknya. Ya, terima kasih Pak Gunawan telah bergabung di studio TVRI hari ini. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, untuk mewujudkan pemilu damai, sejumlah elemen masyarakat melakukan deklarasi pemilu damai menolak adanya politik praktis di rumah ibadah jelang pemilu 2024. Ketua Umum Perhimpunan Remaja Masjid Prima Dewan Masjid Indonesia DMI Sumatera Utara Irwansyah Putra Nasution dengan tegas menolak adanya politik praktis di rumah ibadah. Penolakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan rumah ibadah tidak boleh dijadikan tempat kampanye atau politik praktis agar tidak terjadi gesekan yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Untuk itu, melalui diskusi dengan tema "Bolehkah berpolitik praktis di rumah ibadah?", Irwansyah Putra Nasution mengajak semua masyarakat untuk saling mengingatkan kepada siapapun bahwa kampanye di rumah ibadah itu tidak diperbolehkan. Dikatakan masyarakat harus cerdas dalam memilih, jangan tergiur dengan imbalan yang diberikan, namun pilihlah kader yang mempunyai misi dan program yang berkualitas. Karena masa depan bangsa 5 tahun ke depan akan ditentukan melalui pimpinan pada Pesta Demokrasi 2024. Yang pastinya kita itu sebenarnya sudah berperan aktif ya dari 2018 sampai dengan sekarang setiap event Pesta Demokrasi, di mana peran Prima DMI, Perhimpunan Remaja Masjid ini bekerjasama dengan Bawaslu, untuk melakukan pengawasan. Kita sangat menolak
dengan adanya oknum-oknum nanti yang memanfaatkan rumah-rumah ibadah untuk berkampanye, apalagi mencelekkan salah satu pasangan calon begitu. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumatera Utara, Joko Ari Budiono mengatakan, sampai saat ini persiapan untuk pengawasan kampanye sedang menunggu bagaimana peraturan kampanye yang terbit dari KPU dan Bawaslu yang belum keluar dari Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, ia mengajak para pemuda, khususnya mahasiswa, bergerak memantau jika ada terjadi hal-hal yang melanggar dengan melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku sehingga politik identitas atau polarisasi yang terjadi di masyarakat dapat dihindari. Dalam jajaran kita nanti di tingkat paling bawah maupun di tingkat middle akan melakukan pengawasan itu secara langsung. Dan untuk memastikan itu tentu saja yang pertama, kecuali kerja-kerja pengawasan juga kan kerja-kerja pencegahan. Kerja-kerja pencegahan kemarin berdasarkan identifikasi kerawanan pemilu, kita juga memetakan bahwa akan ada upaya-upaya untuk melakukan kolaborasi dengan peranata-peranata sosial yang berkaitan dengan rumah-rumah ibadah untuk bisa sama-sama memahami dan mematuhi peraturan-peraturan ini. Sementara itu, Ketua Umum Batko HMI Sumut, Abdul Rahman mengatakan, bagi mahasiswa, rumah ibadah bisa dijadikan sebagai tempat diskusi dalam ranah intelektual dalam artian mengkaji ekonomi, politik, dan sosial, namun kurang relevan jika dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye. Diskusi Demokrasi Prima DMI Sumatera Utara diikuti utusan dari mahasiswa, penggali kubur, ibu-ibu pengajian, dan Bilal Mait yang ada di Kota Medan. Pemirsa, pelayanan administrasi kependudukan bagi warga di luar kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli tidak dapat dilakukan saat ini karena ketidakadaan alat MTUM. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli telah menerima banyak masukan dari masyarakat agar kembali melakukan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk fasilitas perekaman kartu tanda penduduk elektronik di pelosok dan sekolah, seperti yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Masukan tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik pemerintah, serta mendukung laju percepatan penyelesaian masalah warga pemilih pemula pada pemilu 2024 mendatang yang masih belum memiliki KTP elektronik. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli, Bernardine Telombanua mengatakan, masukan jemput bola layanan Adminduk terutama diterima dari berbagai sekolah menengah. Namun layanan seluruh dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khususnya untuk perekaman KTP elektronik saat ini hanya dapat dilakukan di dalam kantor Dinas Dukcapil saja. Hal tersebut setelah beralih migrasi sistem administrasi kependudukan atau terdistribusi ke SIAK terpusat pada Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dinas tersebut telah mengajukan pengadaan alat MTUM kepada Ditjen Dukcapil agar layanan Adminduk di pelosok dan sekolah dapat dilakukan kembali, namun hingga kini belum ada realisasinya. Ada satu alat yang bisa dipakai di luar kantor. Jadi itu alat biasanya diberikan oleh kementerian, nama itu alatnya M2M. Namun sesungguhnya kami sudah mengajukan permohonan itu kepada Dirjen Dukcapil. Sampai hari ini alat itu masih belum bisa kami dapatkan, mungkin ada pertimbangan lain sehingga kami tidak bisa melakukan pelayanan langsung ke lokasi-lokasi atau ke desa-desa. Seluruh warga daerah yang ingin mendapatkan pelayanan Adminduk termasuk perekaman KTP elektronik diminta datang ke kantor Dinas Dukcapil Kota Gunung Sitoli. Pemerintah setempat terus berupaya memaksimalkan layanan publik termasuk menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Deli Serdang membuka posko di 22 kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang untuk melayani masyarakat di seluruh desa dan kelurahan yang hendak mengurus pindah memilih pada pemilu 2024. Sebelumnya KPUD Deli Serdang sudah melakukan rapat koordinasi dengan PPK dan PPS di setiap desa kelurahan untuk membuat posko sesuai surat edaran KPU nomor 695 dalam tahapan penyusunan daftar pemilih tambahan DPTB dan pemilih. Dan maksud kami,
dan pindah memilih. Komisioner KPUD Deli Serdang Divisi Program, Data dan Perencanaan Relisianti Panjaitan menyebutkan pelayanan posko pindah memilih ini dibentuk di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya pihak KPU akan melakukan monitoring secara acak. Posko pindah memilih tahap pertama dibuka mulai 22 Juni 2023 hingga 15 Januari 2024. Dan tahap kedua pada 16 Januari hingga 7 Februari 2024. Kemudian KPU akan melakukan penyusunan daftar pemilih tambahan pada lokasi khusus seperti rumah sakit ataupun polsek yang terdapat tahanan. Tujuan layanan pindahan memilih untuk mempermudah masyarakat memberikan hak pilih pada pemilu 2024. Layanan pindah memilih ini dapat dilakukan di tempat asal ataupun tujuan dan tidak bisa dilakukan secara daring atau online sebab ada dokumen yang harus diverifikasi sebagai syarat pindah memilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa persyaratan yang dijadikan warga pindah memilih yaitu menjalankan tugas atau bekerja di tempat lain, menjalani rawat inap, menyandang disabilitas, menjalani rehabilitas narkoba, dan menjadi tahanan. Kemudian tugas belajar pindah domisili tertimpa bencana alam, dan terakhir sedang bekerja di luar domisili. Kita melakukan posko ini dan ada dilakukan atau dibuat piket terhadap masing-masing PPS maupun PPK setiap harinya pada hari kerja dari mulai pukul 9 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi sampai Agustus kemarin ada 34 yang pindah keluar dan 9 yang pindah masuk untuk DPTB. Syarat untuk DPTB itu harusnya pemilih itu terdaftar dalam DPT. Persyaratan utama adalah terdaftar dalam DPT. Jadi untuk melihat apakah beliau atau pemilih itu terdaftar, boleh melalui cek dptonline.kpu.go.id. Terdapat 34 warga Deli Serdang yang pindah memilih, sementara pemilih yang masuk ke Deli Serdang hingga akhir Agustus sebanyak 9 orang. Batas akhir pendaftaran pindah memilih 7 hari sebelum waktu pencoblosan. Pemirsa, berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 14 September 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Kamis 14 September 2023. Pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan hingga hujan lebat dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Karo, Humbang Hasudutan, Samosir, dan sekitarnya. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpeluang hujan ringan hingga lebat dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Binjai, Dairi, dan sekitarnya. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 12 September 2023 terpantau 1 titik di wilayah Humbang Hasudutan. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pantai timur dan pegunungan untuk waspada terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiran cuaca untuk hari Kamis 14 September 2023. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Pemirsa, legenda tunggal putra bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat memuji permainan tunggal putri Indonesia Esther Wardoyo dan ganda putri Indonesia dalam ajang Indonesia Master 100 Ripka Mayang. Ia menyebut masa depan bulu tangkis Indonesia akan bersinar lewat tim putri.
Penampilan baik yang ditunjukkan tunggal putri Indonesia Ester Nurumi Wardoyo dan ganda putri Indonesia Ripka Sugiarto Mayang membuat legenda tunggal putra Indonesia optimis akan masa depan tim putri bulu tangkis Indonesia. Taufik yang hadir saat babak final Indonesia Master 100 yang digelar di GOR PBSI Sumut ini juga tampak memberikan medali emas kepada Ester yang berhasil mengalahkan tunggal putri Cina Taipei. Taufik yang pernah menyabet 2 kali medali emas Olimpiade ini mengatakan permainan tim putri lewat sektor tunggal maupun ganda adalah bibit emas yang dapat mengharumkan Indonesia di ajang yang lebih bergengsi. Hanya saja menurutnya perlu kerjasama yang baik dan profesional antar tim pelatih dan federasi agar tidak menyia-nyiakan talenta muda bulu tangkis Indonesia ini. Cuman tadi yang saya tahu tadi yang tunggal putri ya, maksudnya itu adanya Ciko ya. Baru pertama kali saya lihat, dia dari segi skill permainan dia bagus, dari dari mentalnya juga dia bagus. Cuman tinggal ini diamond nih, tinggal dipoles deh. Jangan sampai salah yang pegang untuk kedepannya karena dia juga masih 19 tahun, masih prospeknya masih panjang. Mudah-mudahan bisa kerjasama antara pemain, pelatih, sama yang lain untuk biar lebih bagus lagi untuk kedepannya. Karena saya lihat juga dari segi permainannya, tadi saya juga banyak diskusi dengan yang lain. Saya baru kali ini lihat dan prospek untuk kedepannya. Meskipun menyebutkan masa depan tim putri bulu tangkis Indonesia akan cerah, namun tunggal putra yang pernah menduduki posisi peringkat pertama dunia ini dan juara dunia ini enggan mengomentari perosotnya prestasi tim tunggal putra Indonesia. Ia hanya mengingatkan agar federasi dapat lebih mematangkan persiapan menuju Olimpiade tahun depan. Sementara itu pemirsa, Koordinator Akses Permodalan Kemenko Marves Trukan Sri Bahukeling bersama Pemprov Sumut, Pemkab Toba dan pihak Injone meninjau kesiapan infrastruktur pelaksanaan kejuaraan dunia jet ski di area venue Balige Danau Toba. Trukan Sri Bahukeling mengatakan pada kunjungannya meninjau kesiapan 4 kabupaten di kawasan Danau Toba yang menjadi tuan rumah UIM BP World Aquabike Championship 2023. Kejuaraan jet ski ini digelar dalam rangka mengembangkan potensi Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas asal Sumatera Utara. 4 kabupaten di Sumatera Utara telah lolos inspeksi UIM Union International Nauticum pada April lalu dan dinyatakan layak menjadi tuan rumah untuk 2 kategori. Pertama, endurance atau ketahanan yang akan digelar di 3 lokasi yang berbeda, yakni di Karo, Dairi, dan juga Samosir pada 22 hingga 24 November mendatang. Hari kedua 23 November, pembalap akan memperebutkan Dairi Grand Prix di lokasi antara Panguruan dan Silalahi. Sementara itu, Samosir Grand Prix diadakan pada 24 November mendatang. Piala Dairi akan ditentukan dalam 2 balapan 35 menit dimulai pukul 11.30 dan 14 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan 2 balapan Piala Samosir dimulai pukul 13.30 dan 15.30 waktu Indonesia Barat. Setelah kompetisi ketahanan selesai, panitia akan menggelar putaran final Aquabike World Championship di Balige Pantai Selatan Danau Toba pada 25 hingga 26 November 2023. Nota kesepahaman telah ditandatangani oleh CEO H2O Racing Management Ltd, Raimondo Di San Germano dan Doni Oscaria, Presiden Direktur Injone Holding BUMN Pariwisata dalam rapat koordinasi nasional pengembangan 5D PSP di pelataran Borobudur, Jawa Tengah pada 21 Juli 2023. Trukan berharap pemilihan 4 kabupaten besar sebagai tempat penyelenggaraan balap merupakan salah satu cara untuk mendongkrak pariwisata di kawasan Danau Toba. Ini akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat sekitar. Venue ini seperti kita lihat bahwa dari Kemen PUPR sudah membangun aset ini, namun untuk penyesuaian bagi persiapan nanti kontingen ataupun peserta jet ski secara internasional harus ada yang diperbaiki, misalnya seperti lintasan untuk para atlet seperti itu, ataupun untuk yang paling penting juga pelibatan masyarakat lokal dengan kita mengatur bagaimana flows dari datangnya peserta termasuk pelibatan dari UMKM yang ada di sini.
Pemirsa, klub Liga 2 PSMS Medan resmi memperkenalkan skuad tim dan ofisial yang akan bertarung mengarungi ketatnya kompetisi Liga 2 musim ini. Dengan penuh keyakinan, klub berjuluk Ayam Kinantan ini memiliki target juara dan lolos ke kompetisi Liga 1 musim depan. Komposisi skuad PSMS Medan yang resmi menggandeng 12 sponsor dan mengenakannya di jersey berwarna hijau, putih, dan hitam resmi diperkenalkan. Skuad ini nantinya akan berlaga di kompetisi Liga 2 musim 2023-2024 yang telah dimulai sejak kemarin, yang digelar di Hotel Santika Diandar Medan. Skuad pemain dan pelatih PSMS Medan resmi diperkenalkan kepada publik dan berharap dapat menoreh prestasi yang membanggakan warga kota Medan. Hingga kini PSMS telah resmi mengkontrak 30 pemain dengan status 2 pemain magang serta 3 orang staf kepelatihan, mulai dari pelatih kepala yang diisi Ridwan Saragi, asisten pelatih Lejimin Raharjo, pelatih fisik Roni Azani, dan pelatih kiper Agus Triyono. Pembina PSMS Medan Edi Rahmayadi menyebutkan target PSMS Medan di musim ini ialah meraih gelar juara dan berhasil naik kasta ke kompetisi tertinggi, yakni Liga 1 musim depan. Di musim ini, PSMS Medan juga masih berkesempatan menggunakan Stadion Teladan Medan sebagai kandang setelah menerima izin dari Pemko Medan dan disetujui oleh tim verifikasi PT Liga Indonesia Baru. PSMS targetnya harus kembali sesuai dengan nama besarnya PSMS, yaitu berada di Liga nomor 1, Liga utama di Liga Indonesia, yaitu Liga 1. Itu target. Hanya kita sampai sekarang baru berupa target. Tapi sekarang ini tahun 2023 ini harus kita kembalikan PSMS kepada porsinya. Kalau tidak, kita semua rakyat Sumatera Utara berdosa. Tidak hanya pemain lokal seperti Rahmat Hidayat dan Niko Malau, skuad PSMS Medan ini juga diperkuat oleh 2 pemain asing, yakni Mateus Souza asal Brazil yang berposisi sebagai penyerang dan Jin Sung Kim asal Korea Selatan yang berposisi sebagai gelandang serang. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Anissa Redi. Selamat sore dan sampai jumpa.